pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Oke, di gambar ini Ibu sudah gambar segitiga sembarang ya, segitiga sembarang. Segitiga ABC. Sisi BC diwakili dengan A kecil, sisi AC diwakili dengan C kecil, sisi AC diwakili dengan B kecil. Aturan sinus dari sudut ini, aturan sinus ya, jadi A atau BC per sin sudut A sama dengan B atau AC per sin sudut B sama dengan C atau AB C per sin C. Jadi sisi di depan sudut per sudutnya sama dengan sisi di depan sudut yang satunya lagi per sin sudut tersebut. Itu aturan sinus. Dari segitiga sembarang ini juga kita bisa menentukan, kita bisa lihat aturan kosinus. Aturan kosinus. Ya, kalau diketahui sudut A, ya, diketahui sudut A, diketahui sisi AC atau B kecil dan sisi AB atau C kecil, kita bisa cari sisi A atau sisi BC. Kalau kita mau cari A kecil ini atau BC, kita pakai aturan sinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 BC cos sudut A. Ya. Begitu juga kalau kita mau cari kita mau cari B, diketahui sisi A dan C, sudut B, sudut yang diapit oleh dua sisi ini, berarti kita aturan kosinusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos sudut B. Begitu juga dengan C, ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos sudut C. Ya. Jadi dari aturan sinus dan kosinus kita bisa tentukan sisi atau sudut yang belum diketahui. Jika sudah ada sisi atau sudut yang lainnya. Oke. Dari sini juga kita lihat tentang luas segitiga. Dari ini, kalau diketahui salah satu sudut misalkan sudut A, terus diketahui juga sisi yang mengapit sudut A, sisi B dan sisi C, kita bisa cari luas segitiga. Luas segitiga ABC, ya, sama dengan, kalau diketahui sudut A ya dan sisi BC itu sama dengan 1/2 kali B kali C sin sudut A, ya. Begitu juga kalau misalkan diketahui sudut B, diketahui sisi yang mengapit sudut B ini A dan C, ditanya luas segitiga, berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah kali A kali C sin sudut B. Ya, kita lihat contoh. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1.
Dari contoh tadi, kita lihat nomor 1. Jika pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 60 derajat. ABC ini segitiga sembarang ya. Kita buat ABC. Diketahui sudut A 60 derajat. 60 derajat. Sudut B 75 derajat. Nah, kemudian BC 3 cm. Maka panjang AB yang ditanya. Oke, kita lihat panjang AB ini menghadap sudut C. Berarti kita harus cari dulu sudut C, ya. Kita harus cari dulu sudut C. Dalam suatu segitiga, jumlah sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudut C sama dengan 180 kurang 60 tambah 75 itu 135. Jadi ini sama dengan 45 derajat. Jadi sudut C kita bisa dapat itu sama dengan 45 derajat. Ya, karena ditanya sisi AB, ya, sisi AB, berarti kita pakai aturan sinus. AB per sin sudut yang menghadap sisi AB itu adalah sin 45 derajat. Sama dengan sisi yang sudah diketahui BC ya. Jadi BC Ibu langsung saja atau tulis saja ya. BC per sin sudut yang menghadap itu 60. Sin 60 derajat. Jadi AB per sin 45 1/2 akar 3. BC 3 per sin 60. Sin 45 1/2 akar 2 ya. Sin 60 1/2 akar 3. Karena ini sama, kita coret ini ya. Jadi AB kali silang dulu ya. AB kali akar 3. Jadi akar 3 AB sama dengan 3 kali akar 2. Ini ya. 3 akar 2. Jadi AB sama dengan 3 akar 2 per akar 3. Rasionalkan penyebut. Ingat rasionalkan penyebut. A per akar B sama dengan A per B akar B. Ini harus selalu diingat ya. Jadi 3 akar 2 per 3 itu sama dengan 3 akar 2 per 3 akar 3. Jadi 3 per 3 1. Jadi AB sama dengan akar 2 kali akar 3 akar 6. Oke, nomor 1 bisa dipahami. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Jika dalam segitiga ABC diketahui sisi BC sama dengan 10 cm, AC sama dengan 40 cm, dan sudut C sama dengan 120 derajat, maka AB sama dengan titik-titik. Sama, kita buat segitiga sembarang. A, B, C. Sisi BC 10 cm. Ini 10 cm. Sisi AC 40 cm. 40 cm. Sudut C 120 cm. Ini 120 derajat ya. Contoh 3.
Oke, nomor 3. Pada suatu jajar genjang, ya. Nomor 3 itu tentang jajar genjang. Tapi jajar genjang ini ada hubungannya dengan segitiga, ya. Jajar genjang A, B, C, D. Diketahui AB 6 cm, AD 4 cm, dan sudut BAD, sudut BAD itu 60 derajat. Ini 60 derajat. BAD berarti di sini, ya, sudutnya 60 derajat. Luas jajar genjang, yang ditanya luas jajar genjang. Nah, untuk mencari luas jajar genjang ini, kita bagi dua ini jajar genjang, ya. Kita perhatikan dulu segitiga ABD, ya. Kita cari dulu segitiga ABD. Kemudian untuk mencari luas jajar genjang ABCD, tinggal kita kali dua, yaitu kan luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga BCD. Jadi kita kali 2, luas jajar genjang ABCD itu 2 kali luas segitiga ABD. Oke, kita cari dulu luas segitiga ABD. Jadi luas segitiga ABD, ya, di rumus yang tadi, kalau diketahui satu sudut dan 2 sisi yang mengapit sudut tersebut, ya, kita mau cari luas segitiga, berarti luas segitiga itu sama dengan setengah kali 2 sisi yang mengapit sudut tersebut, yaitu 4 dan 6, ya. 4 langsung, ya. 4 kali 6 sin sudut yang diapit oleh 2 sisi itu, yaitu sin 60 derajat. Bisa, ya? Jadi itu sama dengan ini 2. Jadi 2 kali 6 sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Jadi akar 2 dan akar 2 dan 2 disederhanakan jadi 1. Jadi luas segitiga ABD sama dengan 6 akar 3. Oke. Yang ditanya bukan luas segitiga ABD, tapi luas segitiga luas jajar genjang ABCD. Ya. Kalau ini luasnya 6 akar 3, ABD luasnya 6 akar 3, berarti BCD juga luasnya 6 akar 3. Jadi luas jajar genjang ABCD sama dengan 2 kali 6 akar 3. Jadi sama dengan 12 akar 3. Satuannya sentimeter persegi, ya. Contoh 4. Oke, nomor 4. Nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang panjangnya 5 cm, 6 cm, akar 21 cm. Jadi 5 cm, 6 cm, akar 21 itu sekitar 4, ya. Jadi dia lebih kecil dari semua. Jadi ini kita lihat yang lebih kecil, yang ini, ya. Sudut yang sisi yang ini akar 21. Terus setelah ini yang agak lebih panjang lagi sedikit di sini, ini 5, yang ini 6, ya. Oke. Dari sini kita lihat sudut yang paling kecil di sini yang mana? Sudut
Coba perhatikan ini. Pasti yang paling kecil ini agak besar, yang besar yang paling kecil ini ya. Jadi ini ibu misalkan ini sudut alfa misalkan ya. Jadi kita mau cari sinus sudut alfa. Ya. Kita mau cari sinus sudut alfa. Ditanya sinus sudut terkecil. Jadi sudut terkecil tadi kita sudah kasih nama alfa. Jadi ditanya sin alfa sama dengan berapa. Oke, kita lihat. Ini kalau kita mau pakai aturan sinus, kalau aturan sinus itu harus ada dua ini. Kalau mau tanya salah satu sudut, berarti harus ketahui satu sudut. Nah, sedangkan di sini belum sama-sama belum diketahui. Berarti kita pakai apa? Kita pakai aturan kosinus. Karena apa? Ini alfa yang ditanya, dua sisi yang mengapit sudut alfa itu diketahui, sisi di depan sudut alfa diketahui. Jadi kita pakai aturan kosinus. Kita pakai aturan kosinus. Meskipun ditanya sinus ya. Oke. Kita lihat. Di sini kalau aturan kosinus, sisi di depan sudut. Sudut di sini yang ditanya, sisi di depan sudut akar 21. Sisi di depan sudut kuadrat ya. Jadi akar 21 kuadrat sama dengan kuadrat jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut. Berarti 5 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 2 kali sisi yang mengapit sudut. 5 kali 6 cos sudut alfa. Nah, ini yang ditanya cos alfa. Kita cari dulu cos alfa. Setelah kita cari cos alfa, dapat cos alfa, baru kita cari sin alfa. Oke, akar 21 kuadrat itu 21 ya. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36 kurang 2 kali 5 kali 6, 60 ya. 60 cos alfa. Jadi kita mau cari cos alfa berarti min 60 cos alfa. Kita pindahkan ke sini jadi 60 cos alfa sama dengan 25 tambah 36 61 ya. 61 21 kita pindahkan ke sini kurang 21. Jadi 60 cos alfa sama dengan 61 kurang 21 40 ya. Jadi cos alfa sama dengan 40 per 60. Sederhanakan ini 4 dan 6 jadi 2 per 3. Jadi di sini ya. Cos alfa sama dengan 2 per 3. Oke. Kalau diketahui cos alfa, ditanya sin alfa, kita pakai apa? Kita pakai perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku. Kamu masih ingat? Cos alfa itu sama dengan apa? Sisi apa per sisi apa? Cos alfa itu sama dengan sisi samping. Sisi samping, ibu tulis SS saja, sisi samping per sisi miring. Ya. Jadi sisi samping 2, sisi miring 3. Kalau kita gambar sudut segitiga siku-siku, sisi samping 2, sisi miring 3. Berarti kita cari sisi depan ya. Ini misalkan ini alfa. Sisi depan, kita cari sisi depan. Jadi kita cari sisi depan sama dengan akar dari pakai teorema Pitagoras ya. 3 kuadrat 9 kurang 4 kuadrat 2 kuadrat 4 ya. Jadi sisi depan sama dengan ibu supaya jangan bingung, ini ibu tulis dulu ya. 3 kuadrat ini 2 kuadrat. Jadi akar 9 kurang 4
sisi depan sama dengan akar 5. Jadi kita bisa cari sin alfa. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depan tadi berapa? Akar 5 ya. Akar 5 per sisi miring 3. Jadi sin alfa sama dengan 1/3 akar 5. Jawabannya E. Oke. Jadi dari 4 contoh ini Ibu harapkan kamu bisa mencatat dari awal ya, dari rumus, kemudian contoh-contoh kamu catat di buku catatan, dan setelah catat kamu kerjakan tugas yang Ibu berikan mirip dengan contoh yang tadi Ibu ajarkan. Jadi kamu kerjakan dan kirim ke WA pribadinya Ibu. Oke, terima kasih. Dari contoh tadi, silakan kamu kerjakan tugas 4 nomor ini sesuai dengan contoh yang tadi Ibu jelaskan.